Rizky tak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siapkah kalian belajar untuk pembelajaran pada kali ini? Siap, Bu Guru. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembelajaran pertama kelas 4 bab 6 subtema 3 tentang giat berusaha meraih cita-cita dengan muatan pembelajaran yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu agar peserta didik mampu mengidentifikasi isi dan amanat yang terkandung dalam puisi. Kedua, agar peserta didik mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ketiga, agar peserta didik mampu melestarikan makhluk hidup bagi lingkungannya. Nah, anak-anak, setiap orang kan pasti mempunyai cita-cita. Ada yang ingin menjadi seorang dokter, polisi, tentara, dan sebagainya. Nah, untuk itu Ibu ingin tahu apa sih cita-cita kalian? Anak-anak bisa menulis cita-cita kalian di Mentimeter yang link Ibu sudah taruh di grup WA yang ada di Classroom. Anak-anak bisa buka sekarang ya. Baik, Bu. Oke. Buka mentimeter.com loh. Apakah teman-teman sudah mengisi? Wah, ternyata cita-citanya banyak sekali ya. Ada yang ingin menjadi pengusaha sukses dan kaya raya. Terus ada yang ingin menjadi seorang guru, rektor UMS, ilmuwan, dokter, astronot, dan ingin menjadi ayahnya Mas Dani. Lucu sekali ya. Oke, lanjut saja. Nah, kan itu semuanya anak-anak sudah mengisi, sudah terlihat. Ternyata di sini semua anak-anak memiliki cita-cita. Ibu doakan semoga cita-citanya dapat tercapai dan dapat membanggakan kedua orang tua serta berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, lanjut saja. Kita akan masuk pada penjelasan materi. Ibu akan tampilkan sedikit PowerPoint di layar laptop.
Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu, sudah. terima kasih. Bu langsung baca, jelaskan ya. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar penampakan Sungai Sanggrahan. Yang di atas adalah penampakan Sungai Sanggrahan dahulu dan di bawah itu adalah penampakan Sungai Sanggrahan sekarang. Sungai Pasanggrahan tercemar karena banyak masyarakat yang membuang sampah dan limbah rumah tangga secara sembarangan sehingga menyebabkan pencemaran air yang menyebabkan air menjadi keruh, tumbuhan sekitar sungai mati, dan air menjadi berbau. Akan tetapi Sungai Pasanggrahan kini menjadi bersih karena salah satu tokoh yang dijuluki si pendekar Kali Pasanggrahan dengan nama aslinya Bang Idin. Untuk biografinya Bang Idin, Ibu sudah taruh di Google Classroom. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga negara. Sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam agar keseimbangan alam tidak terganggu. Sumber daya alam mineral berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dan berupa pasir, tanah liat, dan semai, sedangkan bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang puisi. Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusun lirik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi itu harus menghafalkan terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan agar enak didengar dan mudah dipahami. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari Bu Guru. Mungkin anak-anak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Ada, Tidak, Bu. Bu. Apa Mbak Tata bisa ditanyakan? Oh, tidak ada ya, maaf. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya nanti terdiri dari 2 orang. Ya, ada terdiri dari Mbak Tata, Kiki, Mas Arief, dan Mas Ridwan. Oke, kita langsung saja ya. Untuk kelompok yang pertama ada Mas Ridwan. Dan anggotanya ada Mas Arief. Untuk itu kelompok 2 ada Mbak Tata dan Mbak Kiki. Oke, itu tadi Ibu sudah membagikan kelompok. Sekarang kerjakan soal yang sudah ada, yang Ibu taruh di Jamboard ya. Bisa dibuka Jamboard masing-masing. Yuk, bisa dikerjakan Ibu. Kasih waktu 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang ya. Untuk kelompok 1 Mas Ridwan dan Mas Arief. Untuk kelompok 2 tadi Mbak Tata dan Mbak Kiki. Monggo. Oke, itu tadi di layar sudah terdapat kelompok 1 yang mengerjakan. Mimi adalah ekspresi gerak-gerik wajah untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain.
Intonasi merupakan ketepatan dalam penyajian tinggi rendahnya nada pada kalimat, dan gestur untuk gerakan anggota tubuh pada saat membaca puisi. Oke, bagus sekali untuk kelompok 1, jawabannya benar semua. Selanjutnya Ibu akan lihat untuk kelompok 2 bagaimana hasilnya. Oke, untuk kelompok 2 juga alhamdulillah benar semua. Mantap. Kemudian selanjutnya Ibu akan masuk di sesi diskusi. Nah, untuk sesi diskusi, anak-anak bisa masuk di Google Dokumen yang sudah disediakan. Bisa diisi ya. Ayo bisa diisi sendiri. Ibu kasih waktu maksimal 10 menit. Ayo untuk Mbak Kiki, Mas Arief, dan Tata bisa segera mengisi ya, karena waktunya terus berjalan. Biar nanti cepat selesai, biar cepat istirahat. Oke, sudah ada yang mengisi. Untuk soal diskusinya yaitu ada saat ini banyak sekali masyarakat yang tidak sadar akan menjaga kelestarian alam di lingkungannya. Padahal alam sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Untuk itu bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian alam? Ada jawabannya Mas Ridwan, yaitu adalah beralih menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik, dan jawaban Mbak Kiki menggunakan transportasi umum. Betul sekali. Karena dengan menggunakan transportasi umum itu kita juga bisa menghemat bahan bakar. Karena alam itu sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, karena alam adalah sumber kehidupan manusia. Sumber daya alam sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti tumbuhan, tanaman, tanah, dan air, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti minyak bumi dan batu bara. Kedua sumber daya alam ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk itu kita sebagai manusia yang baik dan bijak harus selalu menjaga lingkungan dengan cara: 1, membuang sampah pada tempatnya; 2, tidak menebang pohon secara sembarangan; 3, menggunakan bahan bakar organik; 5, menggunakan kendaraan umum ketika berpergian. Sampai di sini sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut saja. Jika sudah paham, anak-anak bisa mengerjakan LKPD untuk memperdalam dan pemahaman materi ya. LKPD sudah Ibu sediakan. Bisa dikerjakan? Nah, di LKPD ini terdapat puisi Penjaga Alam karya D. Karitas dengan bacaannya yaitu: kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah penolongmu, alammu adalah ibumu, maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Apakah di sini sudah ada yang sudah mengerjakan?
Untuk Mas Ridwan bisa share screen biar Ibu lihat untuk jawabannya apakah sudah selesai. Oh, nggak bisa share screen. Oh, ya udah. Ibu jelaskan aja ya. Puisi untuk yang pertama, setelah membaca puisi, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang A, kisaran tentang apa puisi tersebut? Puisi di atas itu menjelaskan tentang alam, di mana kita harus menjaga alam dan memeliharanya, merawatnya seperti kita merawat dan mencintai ibu kita sendiri. Usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam yaitu adalah satu, tidak membuang sampah sembarangan, kedua, merawatnya, keempat, tidak merusaknya. Jelaskan secara singkat apa cita-cita kamu di masa depan. Nah, ini untuk cita-cita di masa depan itu sesuai yang telah dituliskan di Mentimeter masing-masing ya. Apakah sampai di sini sudah ada yang sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya untuk memperdalam kita bisa mengakhiri sesi pembelajaran pada kali ini. Kita bisa mengerjakan kuis. Untuk kuis sudah Ibu sediakan di Google Classroom juga. Bisa dibuka ini. Ayo semua juga mengerjakan ya. Nah, untuk itu tadi sedikit cuplikan kuis yang nanti Ibu berikan. Untuk alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah memperhatikan dengan baik sehingga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak tetap bisa memperhatikan. Amin. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima Sama-sama. kasih, Bu.